banyak perizinan yang harus kita lakukan. Cukup satu kali pelatihan, itu pun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah-ayah, bunda-bunda di rumah, apa kabar? Mudah-mudahan ayah dan bunda di rumah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana ayah bunda untuk masa pandemik ini? Oke, mudah-mudahan kita bisa lalui bersama ya ayah bunda ya. Oke, perkenalkan nama saya Ais Oktaviani selaku ibu rumah tangga dengan 3 anak. Alhamdulillah sampai sekarang Allah telah memberikan amanah yang luar biasa. Selain menjadi ibu rumah tangga, Allah amanahkan dengan memberikan sebuah amanah menjadi pemilik unit AHE di Desa Karangraharja, tepatnya unit 673. Perkenalkan ya ayah bunda ya. Nah, ini perjalanan, kira-kira perjalanan Bu Ois hari ini tuh mau kemana sih? Nah, Bu Ois ini hari ini mau memperkenalkan camitnya Bu Ois kepada pelatih untuk melakukan pelatihan unit AHE untuk pembukaan unit AHE di Bojongmangu, tepatnya di Desa Karangmulia. Oke, ada Bu Aisyah yang hari ini mau pelatihan. Ini ayah bunda bisa dilihat perjalanan Bu Ois itu melalui bumi perkemahan di Bojongmangu, daerahnya Cikarang ya. Wah, bumi perkemahannya luas sekali, tapi sayang di luarnya itu kurang terurus ya bunda ya, karena banyak sekali ya gitulah. Tapi mudah-mudahan kedepannya ini bumi perkemahan bagus. Tapi kata Bu Cici di dalamnya itu lapangannya sungguh indah. Untuk kesempatan lain waktu kita mudah-mudahan bisa ke tempat itu ya bunda ya. Oke, yang sedang mengantar Bu Ois ini adalah Bu Cici. Bu Cici ini adalah partner kerja Bu Ois yang alhamdulillah beliau bisa berkesempatan mengantar Bu Ois. Bu Ois ini ke Bojongmangu seolah-olah kayak flashback ulang ke kampung halaman Bu Ois ya, apalagi kampung halaman suami, yaitu adanya di Ciamis, tepatnya di Raja Desa. Wah, ternyata di daerah Cikarang ini itu ada gitu. Bu Ois juga sempat kaget. Ada beberapa seperti hutan-hutan gitulah gitu, pepohonan yang banyak, dan Bu Ois kaget loh dari atas perjalanan ini tuh Bu Ois lihat gunung-gunung yang luar biasa indahnya. Tapi karena memang kita dikejar oleh waktu, ditunggu juga oleh Bu Aisyah dan Bu Neneng selaku pelatih, Bu Ois cepat-cepat nggak bisa foto-foto di sini ya, karena perjalanannya hampir 1 jam. Deket sih sebenarnya dari tempat Bu Ois, alhamdulillah ya. Nah, ini perjalanannya kita nikmati bersama. Stay tune terus ya bunda. Bunda-bunda, ini langsung saja karena di skip juga. Kita langsung ke pelatihan Bu Aisyah ya. Ini perkenalkan Bu Aisyah dan itu Bu Neneng. Bu Aisyah itu wah kameranya kurang jelas ya, tapi ya sudah nggak apa-apa, yang penting di sini ada penjelasannya ya. Ini kita sedang melakukan perkenalan terlebih dahulu pelatihan. Jadi apa sih tujuan Bu Aisyah untuk membuka unit AHE di bidang
ini gitu ya. Alhamdulillah sih Bu Aisyah ya, sudah amin. sebelumnya itu sudah membuka usaha TK ya, bahkan beliau itu berpengalaman Awalnya. sekali di bidang TK. Kita tuh sedikit-sedikit ya mencari ilmunya lah kepada Bu Aisyah ya. Terima kasih dengan Bu Aisyah yang telah memberikan ilmunya kepada kita, khususnya saya pribadi ya. Alhamdulillah dengan dipertemukan di AHE ini, alhamdulillah banyak ilmu ya. Nah ini Bu Aisyah ini camit, kita bilang calon mitra. Jadi calon mitra ini itu saya perkenalkan kepada Bu Neneng, yang Bu Neneng itu yang pakai masker, cantik sekali, yang pakai kacamata ya. Alhamdulillah kita dipertemukan silaturahmi di sini. Stay tune terus ya Bunda ya, mohon disimak pelatihannya sebentar. Nanti penjelasan lebih lanjutnya di video selanjutnya. Oke. Halo teman-teman hebat seluruh Indonesia, teman-teman owner AHE, pelatih-pelatih AHE, trainer AHE ya. Oke, saya sapa juga Pak Rohmat selaku pemilik lembaga anak hebat AHE Les Baca. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Di sini perkenalkan, nama saya Ais Oktaviani selaku konsultan AHE dari AHE Pusat. Saya ingin menjelaskan tentang video sebelumnya yang tadi saya share. Oke, apa sih video itu? Lagi ngapain sih teman-teman itu? Perkenalkan, tadi itu ada Bu Aisyah, Bu Ais, dan Bu Neneng. Saya juga Bu Ais ya. Jadi ada double Ais di sini. Oke, Bu Aisyah dan Bu Ais itu selaku camit, calon mitra AHE yang sudah melakukan pelatihan AHE untuk membuka peluang usaha rumahan untuk bidang pendidikan. Oke, di sini saya untuk menjelaskan bahwasannya untuk pembukaan AHE seperti Bu Aisyah dan Bu Ais itu seperti apa sih, gitu ya. Saya selaku konsultan memfasilitasi teman-teman camit untuk membuka usaha ini dengan cara mengkonsultasikan kepada saya langsung. Nanti saya informasikan ke pusat di daerah yang teman-teman ingin buka AHE itu bisa diakses atau tidak gitu. Bu Neneng itu selaku pelatih yang membantu saya untuk melatih teman-teman untuk membuka unit AHE di lingkungan teman-teman semua. Jangan ketinggalan ya teman-teman, unit AHE itu satu desa satu unit. Jika ada teman-temannya itu pengen buka lagi AHE, itu harus ada izin dari kita selaku pemilik unit AHE sebelumnya. Nah, jadi satu desa itu satu unit AHE. Jadi jangan ketinggalan teman-teman, jangan sampai peluang usaha ini didahulukan oleh orang lain. Gimana sih Bu Ais bisa pelatihan, cara pelatihan seperti Bu Aisyah dan Bu Ais? Nah, nanti tahap awal konsultasikan dengan saya ajukan ke pusat. Sudah diajukan ke pusat, tinggal tunggu ACC dari pusat. Sudah di ACC langsung booking area. Setelah booking area, nanti langsung memberikan DP dulu untuk pelatihan. Setelah itu kita pelatihan. Langsung pelatihan itu juga tidak rumit, langsung latihan gitu ya. Tidak sembarangan pelatihan oleh pelatih siapa. Misalkan kita mau buka AHE dilatih oleh Bu Ais sebagai konsultan, itu tidak bisa. Harus oleh pelatih dari pusat. Nah, seperti itu. Sudah pelatihan,
bunda-bunda itu tidak usah ragu dan tidak usah bimbang, langsung aja realisasikan untuk membuka les itu gitu ya. Les AHE itu tidak ribet bunda, tidak harus nyewa ruko dulu atau kita harus beli rumah lagi, tidak. Cukup dengan lesehan, cukup dengan parkiran rumah ayah bunda, kita bisa melakukan kegiatan dan membuka peluang usaha ini. Nah, plusnya di usaha ini adalah kita bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Kita bisa memberikan ilmu yang bisa dikenang sampai seumur hidup si anak gitu ya. Plusnya kita tuh bisa beribadah gitu loh bun, memberikan ilmu kepada anaknya gitu ya bun ya. Lanjut, apa sih plusnya di AHE bun? Satu, tidak ada bagi hasil kepada pihak pusat per bulannya, tidak ada sama sekali. Yang ada itu cukup untuk perpanjangan lisensi saja per tahun, itu pun dengan biaya seminim mungkin. Yang saya rasakan selama 6 tahun saya membuka usaha AHE, tidak banyak banyak perizinan yang harus kita lakukan. Cukup 1 kali pelatihan itu pun sudah cukup ya bunda ya. Bunda langsung merealisasikan usaha bunda dengan cara misal gitu ya, iklan di Facebook gitu ya, iklan lewat WhatsApp, grup WhatsApp atau lewat brosur-brosur. Itu sudah jadi hak bunda gitu kalau bunda sudah melakukan pelatihan. Dan tidak seribet itu bunda, kayak misalkan ya harus ini dulu, izin dulu ke Diknas atau harus izin dulu ke akte notaris, tidak. Di AHE sudah bersih semua. Bunda 1 kali pelatihan sudah bisa membuka usaha ini. Yang saya rasakan juga bunda, yang kedua adalah ada sisi asyiknya gitu loh bun. Untuk mengajarkan si anak itu tidak banyak tekanan gitu, karena homey gitu loh. Sistemnya itu seperti rumah gitu. Anak berjalan ke AHE seperti berjalan ke rumahnya yang sedang belajar dengan ibunya sendiri gitu. Jadi tidak ada tekanan apapun untuk anak usia dini. Misal nih bun, kok bisa sih anak 4 tahun sudah diajarkan baca gitu kan ya? Ya bisa, karena di AHE itu prosesnya itu mengasihkan sekali bun. Tidak ada tekanan, tidak misalkan harus per berapa bulan harus naik level. Bahkan saking asyiknya, saking have fun-nya di AHE, anak tanpa kita sadari kadang 1 bulan itu bisa melakukan kenaikan level sampai 3 kali naik buku. Itu yang saya rasakan selama 6 tahun membuka AHE. Dan setelah pelatihan ini, misal boys nanti saya ada biaya lagi enggak, saya harus ini lagi enggak? Tidak bunda, itu sudah bersih. Bunda sudah bisa melakukan hal-hal apa yang mau bunda lakukan di lembaga bunda itu sendiri gitu. Jikapun memang mau membuat sebuah produk, melabelkan nama AHE, itu sangat dimudahkan, tinggal minta izin aja sama Pak Rohmat. Itu pun Pak Rohmat tanpa mempersulit kita. Kalau kita memang mau berbicara, mau meminta izin, insya Allah Pak Rohmat akan mengiyakan dan mengizinkan, asal memang itu tahap ada faedahnya ya bunda ya. Itu ya. Yang ketiga adalah bun, boys, modalnya itu harus banyak bangku nggak sih kayak di TK-TK, atau memang dekornya memang harus kayak yang les baca sebelah gitu kan ya? Tidak sama sekali. Cuman ada bangku kecil, meja kecil, lesehan, dan sistemnya juga privat ya bunda. Kalau misalkan tahap normal tanpa pandemik ini, bunda-bunda cukup mengajar 1 guru 2 anak saja per 30 menit. Tapi kalau masa pandemik ini Pak Rohmat memberikan kebijaksanaan bahwasannya kita boleh membuka les baca ini dengan catatan 1 guru 1 anak per 20 menit gitu ya, selama masa pandemik ini. Dan selama yang saya rasakan selama masa pandemik, AHE saya itu masih tetap buka gitu loh bun, dengan sistem privat ini gitu, dan tanpa mengganggu lingkungan setempat. Alhamdulillahnya seperti itu. Apalagi yang ingin bunda tanyakan tentang AHE, boleh nanti ditanyakan, boleh nanyanya di, misal saya share di Facebook, boleh bunda-bunda menanyakannya, atau memang langsung ke link
YouTube saya langsung ditanyakan silahkan, atau lewat komentar atau lewat WhatsApp silahkan. Jika memang bunda-bunda merasa ini ada manfaatnya dan bunda tertarik untuk membukanya di daerah bunda, jangan lupa bunda, satu desa satu unit saja, jadi jangan sampai ketinggalan ya bunda ya, dan jangan sampai peluang usaha ini diambil oleh orang lain. Oke, apalagi ya yang saya ingin share di sini, saya pengen berbicara lagi tentang apa yang saya rasakan setelah saya buka akhir. Saya merasa bahwasanya diri saya itu hidupnya itu berharga, bermanfaat gitu loh. Ketemu anak misal dia belum bisa berbicara, umur 4 tahun, ketemu Ahe, karena Ahe saking asyiknya dan privat bun, kita meluangkan waktu 30 menit khusus untuk anak gitu ya, untuk satu anak ini. Gimana nggak ada hasilnya gitu, karena memang ada satu waktu dikhususkan untuk mereka gitu. Nah, alhamdulillah anak ini udah 3 tahun TK, tapi kata orang tuanya, Buis kok belum bisa belum lancar ya bicaranya, gimana, bisa nggak membantunya atau dan lain sebagainya, bisa nggak sih Ananda bisa ke SD gitu kan ya. Buis sih tadinya tuh deg-degan gitu nerimanya, bisa nggak sih gitu ya untuk mendidik anak yang memang Allah kasih kespesialan lah intinya gitu ya. Tapi alhamdulillah bun, di dalam 6 bulan Buis merasakan itu hasilnya, manfaatnya luar biasa. Sampai kadang sampai detik ini pun gak nyangka gitu, semanfaat inikah gitu diri saya untuk si anak ini gitu ya. Insya Allah sampai saya nanti pun meninggal, si anak ini tuh akan mengenang. Nah, intinya seperti itu. Terakhir dari saya bunda, hidup itu terasa indah, terasa berharga sekali jika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa memberikan bekas yang indah untuk orang lain. Jadi jikapun memang apa yang saya share ini ada faedahnya, ada manfaatnya untuk bunda, silahkan bunda-bunda jika ingin bergabung dengan kami sebagai pemilik usaha di bidang pendidikan anak, silahkan bunda kepoin dengan bertanya-tanya ke konsultan Ahe, boleh ke saya atau ke teman-teman yang lain yang sudah membuka usaha ini gitu loh bun ya. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini sesingkat ini dan dengan lingkupan suasana di perumahan, tapi masih asli kayak gini ya, banyak sawah, ada lulang-lalang orang gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Ingat, jangan tinggalkan peluang usaha, jangan sampai ini diambil oleh orang lain ya. Sekian dari saya, salam sayang untuk anak hebat, salam hebat untuk anak orang tua hebat-hebat di rumah. Salam hebat juga untuk teman-teman owner, trainer, untuk Pak Rahmat juga. Minta izin saya untuk nge-share ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, salam sayang untuk anak hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.